Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama kami mengajak untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini ialah kehidupan yang bahagia. Mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memperoleh suatu kebahagiaan. Perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa hidup dan dapat bahagia, bisa mendapatkan dan memperoleh karena suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang menjadi dambaan setiap iman. Maka tidak mustahil dengan berbagai macam cara jalan yang dianggap kebahagiaan sebagai dirinya. Sedangkan kadang-kadang kebanyakan manusia membabi buta halal dan haram. Dia melakukan supaya tidak mengenal, bahkan bila perlu digulingkan yang di atas, diinjak yang dibawa. Ini salah satu proses satu kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari menghalalkan segala cara. Ya. Kita menginjak norma-norma mereka untuk kepentingan pribadi. Lalu kemudian mencari suatu jabatan, siku kiri kanan, tidak mengenal teman ataupun lawan, yang penting saya dapat jabatan. Itu kan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita sebagai diri sudah tak dan harus kita melakukan berpikir apalagi pada orang lain. Jangan kita sekali-sekali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana kita mau ada ketenangan hidup kalau kita selalu melakukan hal-hal yang sering kita menganggap orang itu tidak baik, padahal diri kita belum tentu baik. Makanya yang bisa mengetahui hati seseorang cuma Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tinggalkan nilai-nilai iman kita agar kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan. Ini yang kita harus tanamkan, nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu hanya karena terdorong oleh nafsu yang mengalahkan akal kita. Ini kadang-kadang berlawanan antara nafsu dengan akal. Tetapi kalau berduaan ini, sudah ini satu paket. Sudah nafsu ditambah dengan akal. Kalau akalnya memang tujuan yang bagus, ya nggak jadi masalah. Tapi kan persoalannya nafsu. Nafsu ini kalau tidak dikendalikan dengan nilai-nilai keimanan atau tidak dengan nilai-nilai akal yang sebenarnya, supaya kita tidak melakukan suatu terjerumusan. Dan saya mengucapkan berapa kali bahwa nafsu itu sangat berbahaya. Makanya harus ada rem.
Karena di mana-mana setiap nafsu itu pasti berlawanan atau tidak berpapasan dengan salah satu iblis. Dia selalu mempengaruhi orang-orang yang selalu sudah mendalamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita harus melakukan suatu kebahagiaan? Karena merupakan bagaimana kita harus menyenangkan bahwa itu adalah satu-satunya yang kita memiliki suatu kebahagiaan. Ya, padahal tidak sedikit manusia hartawan, keamanan, dan berkedudukan tinggi, berakhlak kesah, risau, dan gelisah karena selalu dihantui oleh perasaan-perasaan yang tidak disenangi. Jadi kalau orang yang tidak mengalami suatu kebahagiaan, ada perasaan-perasaan yang memang tidak menyenangkan terhadap dirinya. Gitu. Maka kita harus tanamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Allah selalu memperingatkan kepada kita di dalam surat Al-Luqman. Artinya, hai sekalian manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan janganlah kamu tertipu oleh penipuan dengan terlupa kepada Allah. Ini kadang-kadang satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang itu timbul sifat-sifat kesombongan. Karena dia harus memiliki, tanpa dimiliki dengan nilai-nilai iman, tidak akan bisa. Karena kebahagiaan ini, kalau tujuannya kebahagiaan ini untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh capai aja duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Bagaimana caranya? Harus dilakukan hal itu. Timbul suatu motivasi bahwa bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman di hati kita sehingga kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Kalau kita tidak memiliki satu kebahagiaan, tidak dimiliki satu keimanan, kita bisa terpelosok dengan dunia semata-mata, tidak memikirkan akhirat. Kadang-kadang kalau orang mengalami suatu kebahagiaan, lupa segala-galanya. Padahal dia tidak menyadari bahwa satu kebahagiaan itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kebahagiaan adalah diberikan nikmat-nikmat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita tidak mensyukuri kenikmatan kebahagiaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang-kadang orang mendapatkan kebahagiaan lupa segala-galanya. Tidak memiliki suatu untuk menenangkan hakikat bagaimana dia harus memperoleh satu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini bisa tercapai. Kebahagiaan dengan keluarga, kebahagiaan dengan anak, kebahagiaan dengan istri, kebahagiaan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Kita memiliki hal itu. Bagaimana agar supaya keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, bahkan kerabat kita, agar supaya silaturahmi bisa tercapai sehingga kita bisa mendapatkan suatu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita harus tingkatkan. Lalu kemudian Allah Maha Pencipta dan menciptakan langit dan planet-planet alam seisinya, termasuk juga manusia. Ini yang kita harus menilai bahwa betapa syukurnya kita diberikan satu kenikmatan, satu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku sebagai orang mukmin, kenapa masih mempunyai rasa keraguan-raguan akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah tidak bijaksana bila seorang yang percaya adanya Allah Maha Esa
tetapi masih juga terpedaya dalam kehidupan yang semua. Kita sebagai mukmin harus menyadari bahwa mencari kebahagiaan dunia adalah ibarat laksana mengejar bayangan yang sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari, bahkan kebahagiaan itu terjadi keseimbangan jasmani dan rohani, material dan spiritual, dan seterusnya dan seterusnya. Karena Allah juga berfirman, waqtabi fima atadanallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Ya. Dan cari apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat, dan jangan kamu lupakan kepentingan dunia. Ini harus ada keseimbangan yang saya katakan tadi. Keseimbangan itu mencapai dunia dan mencapai akhirat. Lalu apa yang kita harus memiliki hal itu? Bagaimana cara kita harus melakukan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang kita harus capai, ya. Karena dalam usaha mencari kebahagiaan, kita harus juga selalu mengingat bahwa duniawi bukan tujuan hidup. Karena kita hidup di dunia ini pada hakikatnya, karena kita hidup di dunia hakikatnya menggambarkan suatu yang mana akhirnya pasti pulang ke kampung kita sendiri, yakni kampung akhirat. Semua akan kembali, nggak ada yang tidak akan kembali. Yang saya mengutarakan beberapa hari lalu, ya, saya berceramah, semua kita akan kembali di terminal dunia ini. Apapun itu akan pasti datang. Kemanapun kau bersembunyi, sampai dimanapun kau bersembunyi, Allah yang datang memanggilnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa daya kekuatan kita? Bagaimana kita harus menenangkan nilai-nilai iman kita? Bagaimana kita harus melakukan suatu kebahagiaan? Tetapi di kebahagiaan ini harus disertai dengan keimanan. Ditanamkan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mencapai yang dikatakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini semua karunia dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang saya katakan tadi, syukuri semua kenikmatan. Kenikmatan inilah mendapatkan suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Itu aja. Bagaimana kita harus melakukan hal itu? Lalu kemudian kita menggambarkan, di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya, ya. Karena bahagia ataupun sengsara tergantung usaha dan masing-masing semasa hidup kita waktu di dunia. Ini tergantung bagaimana kita harus melakukan nilai-nilai iman. Karena perbuatan kita, ya, lalu kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik, lalu kemudian Allah memberikan kita umur panjang, tetapi kita selalu melakukan suatu kemaksiatan, dan Allah sangat murka kepada kita. Kenapa kita tidak melakukan hal itu? Perintah-perintah Allah kita laksanakan. Coba kalau kita lihat, kita ambil contoh, kita membaca Al-Quran saja. Selesai kita membaca Al-Quran, bagaimana tenangnya hati kita. Bukan cuma suatu kebahagiaan yang lain-lain, tetapi kita membaca, coba kita laksanakan. Membaca Al-Quran, selesai kita membaca Al-Quran, jiwa kita itu tenang rasanya, ya. Padahal itu ringan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik untuk kepentingan kita sendiri? Ya, satu kebahagiaan
yang begitu besar diberikan oleh Allah. Diberikan umur panjang, kita lakukan suatu perbuatan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan nilai-nilai itu, ya. Karena kebahagiaan ini nggak ada yang bisa mengetahui kalau bukan diri kita sendiri. Yang mengetahui hati seseorang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak boleh sembunyikan. Karena semua segala sesuatu di hati kita ini cuma Allah yang bisa mengetahui kita. Mari saya selalu mengatakan kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu agama telah juga memberikan tuntutan kepada kita bahwa di samping berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat, dan kita harus lebih dipentingkan karena kebahagiaan dunia jauh lebih sedikit dibanding dengan kebahagiaan akhirat. Sangat jauh. Ya. Tetapi kalau kita berbuat suatu kebahagiaan, kita suatu berbuat kebaikan juga, lalu kemudian kita begitu banyak nilai-nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Begitu kita juga diberikan rezeki kepada Allah. Lalu kemudian kita menyalurkan kepada anak yatim, kepada pesantren. Lalu kemudian kita sumbangkan di masjid-masjid yang belum menyelesaikan. Bukan soal nilai. Allah tidak pernah menilai itu. Kita memberikan. Tetapi keikhlasan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita tidak berani melakukan hal itu? Karena semua yang saya katakan tadi, semua adalah suatu titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita diberikan begitu umur panjang. Lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang terbaik. Kita sumbangkan harta kita di jalan Allah, untuk kita belanjakan di jalan Allah. Kita berikan yang saya katakan tadi, anak yatim, pesantren, masjid, bahkan janda-janda yang tua, bukan yang muda. Kalau yang muda banyak yang mau, ya. Tetapi yang tua nggak ada yang mau. Namanya tua, nenek-nenek, siapa yang mau? Itu yang kita sumbang, yang tidak punya suami, yang memang benar-benar tidak mampu. Inilah suatu motivasi besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita sumbangkan semua harta kita. Kita bagikan itu semua. Ya. Karena tidak ada yang bisa menilai amal-amal seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga puasa. Puasa, siapa sih yang mengetahui kita puasa? Yang bisa mengetahui puasa kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah sehingga timbul suatu kebahagiaan yang kita rasakan. Kita laksanakan itu. Karena kenapa? Kalau perintah Allah kau laksanakan, insya Allah kau akan mendapatkan bukan saja karunia, tetapi juga salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan ini bisa menenangkan hati kita. Hati ini kalau bersih, jangan dikotori. Saya pernah mengatakan bahwa hati ini, kata Imam Al-Ghazali, bagaikan cermin. Jangan dikotori hati kita. Jangan dikotori itu cermin. Kapan waktunya cermin itu banyak kotoran, lalu baru kita membersihkan, agak susah dibersihin karena masih ada yang tertinggal. Kita tidak mau seperti itu. Bagaimana hati kita? Seperti kaca, kata Imam Al-Ghazali. Ini yang kita harus buatkan. Makanya jangan. Apalagi yang bisa merusak kebahagiaan kita itu, yang sering kita berburuk sangka terhadap orang. Kita selalu memfitnah orang. Kita selalu menganggap remeh orang. Kita selalu mengatakan orang itu apa sih? Nah, semakin tinggi status nilai keimanan kita, semakin tinggi pula ujian yang diberikan oleh Allah. Tetapi ujian ini kalau kita memiliki nilai-nilai iman di dalam hati kita, ada rem.
kita nggak bisa terpengaruh seperti itu. Apabila kita terpengaruh, semua puasa kita, ibadah kita, amal kita, sumbangan kita, semua dia ambil orang yang kita fitnah itu. Lalu kemudian kita akan bangkrut di dunia. Apa yang kita mau bawa kalau sudah bangkrut? Itu masih di dunia. Dan apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita. Bagaimana caranya kita harus bersifat tawadu, rendah hati terhadap orang. Apapun orang itu tidak boleh. Entah dia itu bodoh, entah dia itu barangkali orang-orang yang tidak mampu, entah barangkali itu orang pemabuk dan sebagainya. Kita nggak perlu langsung kita mengatakan bahwa si fulan itu sangat jelek. Tapi di hadapan kita, di hati kita mengatakan jelek. Tetapi belum tentu di hadapan Allah itu orang yang jelek. Lalu kita harus mengoreksi diri. Bagaimana kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan lupa, satu jabatan diberikan oleh Allah. Sehebat apapun jabatan itu, aras garis finishnya ada. Kalau sudah waktunya, masa saja kita pensiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya di satu waktu diberikan jabatan ataupun pangkat digunakan untuk kepentingan masyarakat kita, untuk kepentingan rakyat kita. Sehingga jabatan dan pangkat itu mendapatkan satu amalan yang sangat besar. Sehingga masyarakat menilai kita inilah salah satu pemimpin yang punya jabatan dan pangkat bisa dipercaya. Karena kenapa? Dia sangat memperhatikan rakyatnya dan masyarakat. Dia menyumbangkan harta, gajinya dari jabatan, dari pangkatnya dia belanjakan, memberikan kepada anak pesantren, kepada anak yatim, kepada masjid. Dan itulah yang dia bawa, amalan-amalan nanti pada waktu di akhirat dia. Mari kita melakukan tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian, maka bahwa di samping itu kita harus tetap berusaha untuk kepentingan dunia yang saya katakan tadi, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jangan terlepas dari itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma aja'aluhu adukum asbuhaful yaman fal yang suruh bima yahji'un." Tiada perbandingan di dunia dengan akhirat kecuali seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka peringatan berapa dapatnya. Ini kalau kita mau mencermati bahwa untuk mencari kebahagiaan yang hakiki, lalu kemudian tentu saja banyak tantangan yang kita harus menghadapinya. Karena kenapa? Kebahagiaan ini bisa tercapai dari lawan baik secara komparatif yang harus dilakukan, ya. Nah, maupun misalnya Mendelin, tetapi yang lebih membayar yaitu misalnya salah satu musuh yang ada dalam diri kita sendiri, yakni hawa nafsu kita yang saya katakan tadi. Karena ini semua tergantung dari hawa nafsu kita. Dan kita harus jangan sampai hawa nafsu kita ini, karena iblis ini kalau setiap kita mau berbuat suatu kebaikan selalu dia yang sibuk. Kenapa saya katakan? Karena dia punya nilai-nilai iman yang sangat mendalam sehingga datang salah satu yang nakatan iblis. Coba kalau kita melaksanakan mau ibadah misalnya sholat duhur, oh itu sibuk. Pokoknya apa saja kita melakukan ibadah, ada saja kesibukannya itu iblis, repot dia. Tetapi kita tidak melihat dari itu, tetap kita laksanakan perintah Allah. Silakan iblis keluar. Begitu masuk duhur, asar, kita tetap melaksanakan sampai subuh dan seterusnya. Ya,
Karena semakin yang saya katakan tadi, semakin tinggi nilai iman kita, semakin tinggi juga pula ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita punya harus sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harus menyadari, bahwa seburuk apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan sampai merusak tatanan jiwa kita, sehingga kita bisa dipengaruhi dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini bisa merusak nilai-nilai iman kita kalau kita tidak memiliki rem. Tapi kalau ada rem, insya Allah tidak akan terpengaruh dari goda-godaan setan, dari goda-godaan iblis yang selalu mendatangi kita. Karena tidak pernah di mana-mana berbuat kebaikan, mau berbuat sedekah sibuk, apalagi yang dikatakan sholat. Dia makin sibuk lagi. Bagaimana caranya dia menggelincirkan kita supaya tidak melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau kita kembalikan, begitu masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung berangkat mengambil air wudhu. Yang iblis tadi itu, bayangkan Pak, ada pintu tembok juga ditabrak lari. Karena kenapa? Dia nggak sanggup. Ujian itu yang diberikan kepada kita. Iblis yang datang itu enggak langsung, kemudian dia tidak sanggup menghadapi kita. Nah, bagaimana kita harus tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah, bagaimana kita harus membahagiakan, bukan saja membahagiakan keluarga, tetapi bagaimana kita harus membahagiakan kepada orang lain, sehingga juga orang lain bisa ikut merasakan suatu kebahagiaan. Karena kita sebagai muslim, sesama muslim, kalau sudah yang merasakan sakit, pasti kita juga ikut merasakan sakit. Kira-kira gambaran seperti itu. Jadi jangan kita tinggal diam. Bagaimana kita harus memberikan satu motivasi terhadap mereka, sehingga bisa mereka merasakan satu kebahagiaan. Tinggal kitanya yang bisa memberikan satu bantuan-bantuan kepada orang yang tidak mampu. Mari kita laksanakan, dan semua perintah-perintah Allah, dan kita memiliki nilai-nilai iman, dan kita di akhirat nanti semua rezeki yang diberikan oleh Allah lalu kemudian kita belanjakan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada anak yatim, pondok pesantren, dan masjid, dan sebagainya. Sehingga bermanfaatlah. Karena rezeki ini yang dititipkan oleh Allah, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua kita pertanggungjawabkan. Ya, pertama satu, dari mana harta kau dapatkan dan kau belanjakan kemana? Itu dipertanyakan. Muka belakang kita dipertanyakan. Ya, coba kita lihat itu. Makanya yang saya katakan tadi, apa sih yang tidak berakhir dalam kehidupan ini? Semua akan berakhir. Kita ini perantau di muka bumi Allah ini. Kalau sudah Allah yang memanggil semua itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada daya dan kekuatan kita juga, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menimbulkan suatu kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan ini tergantung dari kita aja. Bagaimana kita tanamkan. Karena tidak semua orang bisa memiliki suatu kebahagiaan. Boleh dia mendapatkan kebahagiaan, tapi sifatnya sementara, dunia. Bagaimana juga kita mencapai yang namanya akhirat. Kita memiliki suatu kenikmatan-kenikmatan itu. Karena semua tadi harta yang kita belanjakan itulah yang menemani kita di akhirat. Gak ada suatu nilai-nilai betapa banyaknya pahala-pahala yang kita lakukan. Tetapi suatu sistem yang kita harus pegang teguh, bahwa setiap kita menyumbangkan harta kita
anggap saja kita buang sampah dan kita tidak pernah mengingat menyumbang kemanapun, memberikan sedekah siapapun. Kita anggap nggak pernah berbuat suatu kebaikan sehingga timbul motivasi untuk memberikan suatu sumbangan terhadap orang. Karena kenapa? Kita tidak pernah berbuat kebaikan. Kenapa? Cuma Allah yang mengetahui semua itu. Jadi kalau menyumbang itu anggap saja kita buang sampah. Kita nggak pernah melakukan suatu kebaikan. Itu yang sangat dicintai Allah. Kenapa? Dia ikhlas memberikan semua hartanya di jalan Allah. Lalu kemudian dia tidak pernah menyombongkan diri. Karena setiap orang yang sombong, kata Rasulullah, orang yang sangat tercela. Jangan sombong. Apa yang kau sombongkan? Karena semua kesombongan itu yang kau miliki, kamu bisa mendapatkan suatu sangat tercela, kata Rasulullah. Jadi jauhkan sifat-sifat juga kesombongan itu. Jauhkan sifat-sifat bakhil, jauhkan sifat-sifat pelit, kikir. Coba, kalau orang pelit itu Pak, jauh, nggak mau berteman. Apalagi pelit sama pelit itu berjauhan itu. Sama-sama jaga diri. Oh, dia curiga, jangan sampai dibayarkan. Yang satu juga bilang sampai mau dibayarkan. Macam-macam. Itu kalau pelit minta ampun, dan tidak ada suka orang yang namanya pelit. Ya, kita jauh. Siapa sih yang suka yang namanya pelit? Enggak ada orang yang suka. Pelit, kikir, bakhil, lengkap. Udah tercampur bau semua itu. Yang namanya sifat-sifat kikir, bakhil, pelit. Sudah tidak bisa dihitung lagi. Dan inilah yang orang yang pelit dan kikir tidak bisa mendapat suatu kebahagiaan. Karena dia semata-mata memikirkan dunia. Dia tidak pernah memikirkan akhirat. Boleh capek duniamu. Silakan kau cari, kumpulkan sebuah harta di duniamu. Tapi kalau kau tidak memiliki akhirat, kau akan tersiksa. Masih di dunia saja kau sudah tidak sanggup. Karena kenapa? Kalau orang pelit, orang bakhil, orang kikir, hartanya diambil oleh yang tidak ketahuan. Kenapa? Allah berikan penyakit. Penyakit berobat. Mulai dari yang namanya tekanan darah tinggi, mulai namanya kolesterol, lambung, segala macam, gula. Habis dia belanjakan. Dokter itu bolak-balik berobat. Uang yang diberikan oleh obat itu dipakai semua. Sampai dia didudukkan kursi karena kena stroke. Kenapa? Itu sifat orang yang bakhil dan pelit, kikir. Karena dia tidak tahu bahwa amanat yang diberikan oleh Allah, rezeki diberikan oleh Allah untuk bermanfaat kepada orang lain. Dan itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kau pelit, kikir, tidak akan bisa sanggup. Apalah artinya kita begitu banyak harta kalau kita sakit? Apalah artinya suatu uang kalau kita kena penyakit stroke? Nggak ada nikmatnya Pak. Orang sakit itu setelah dia sadar, dia pikirkan bagaimana dia harus sembuh. Dia tidak memikirkan uangnya begitu banyak. Dia memikirkan bagaimana dia sembuh. Kenapa dia dikasih penyakit oleh Allah? Karena tidak pernah mengeluarkan sedekah. Dia tumpuk-tumpuk hartanya begitu banyak. Dia tidak memikirkan bahwa satu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah bisa saja mengambil harta itu dengan cara diberikan kamu penyakit, agar supaya uang kamu dan hartamu kau jual kembali untuk pakai berobat. Jadi jangan Pak pelit. Kalau kau pelit, gak ada ketenangan jiwa kita. Karena semata-mata dunia aja, bagaimana mengumpulkan harta. Coba lihat Fir'aun itu. Mengumpulkan harta. Saking kayanya Fir'aun Pak. Itu dia punya kunci
Kunci gudang hartanya itu dibawa oleh onta. Coba, onta yang bawa kuncinya itu. Sampai dia karena begitu sangat sombong mengaku dirinya Tuhan. Allah murka, tenggelamkan di Laut Merah. Jangan, itu salah satu contoh sifat-sifat orang sombong, orang takabur. Fir'aun ini jahat, sejahat-jahatnya. Sampai disumpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau seperti itu. Bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah supaya kita bisa mendapat satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perlu kita harus menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian mari kita perbanyak mengingat Allah. Kita dijamin oleh Allah suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sepanjang itu kita mengingat. Karena kenapa? Wasikrullah kasirah la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Perbanyak berzikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak beribadah sehingga kita merasakan satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kuncinya. Kalau kita sudah tanamkan nilai-nilai iman kita di hati, lalu kemudian kita berzikir, kita melaksanakan perintah Allah, kita membaca Al-Quran, timbul rasa kebahagiaan yang kita rasakan. Kalah harta nilainya, Pak. Nggak bisa. Harta itu nggak seberapa, tapi kebahagiaan nggak bisa dinilai. Karena kenapa? Allah yang memberikan suatu kebahagiaan. Coba kalau kita tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang manusia sudah seharusnya manusia agar selalu ingat kepada Allah. Karena Sang Pencipta seluruh alam jagat raya ini. Dan ingat, Allah tidak tergantung pada tempat dan waktu. Di mana saja kita berada dan kapan saja kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh manusia dalam hidup ini, kita yang artinya setiap kita melangkah, mendengarkan dan melihat maupun bekerja, semua harus selalu diiringi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana lagi kita tempat mengadu? Kemana lagi kita minta pertolongan? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau mengalami kesusahan, ambil air wudhu, laksanakan sholat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Rabb, tak usah bilang, ya Allah kasih saya. Enggak seperti itu. Sholat aja, yang mengatur rezeki itu kan cuma Allah. Kita enggak tahu. 3 yang kita tidak mengetahui. Rezeki, jodoh, mati. Yang penting kalau mau mendapatkan suatu kebahagiaan, laksanakan perintah Allah 5 waktu. Itu salah satu motivasi yang sangat tinggi nilainya. Tidak ada orang yang merasa susah kalau kita melakukan suatu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita laksanakan. Kita bermunajat. Lalu kemudian kita perbanyak berzikir, ya. Bermunajat kepada Allah, ditambah sunat-sunatnya, ditambah lagi dengan salawat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita harus tidak mendapatkan suatu kebahagiaan kalau kita melaksanakan itu, dan harus tepat pada waktunya. Sebelum masuk zuhur, kita sudah ada di dalam. Disitulah kita perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.